Dulu, kita sering mendengar beli tanah itu tak akan rugi. Properti adalah jaminan kesuksesan finansial. Tapi sekarang, harga properti terasa stagnan di beberapa segmen. Cicilan naik, dan sejumlah proyek baru terlihat sepi pembeli. Kalaupun mau dijual atau dilikuidasi, properti itu prosesnya tidak cepat loh. Jadi, ini pertanyaan fundamental kita. Hari ini kita akan membahas kondisi pasar properti terkini, mengeksplorasi peluang di kota satelit hingga peluang di luar negeri, serta mengidentifikasi 3 cara realistis berinvestasi di sektor properti. Bahkan tanpa harus memiliki rumah yang harganya ratusan juta atau miliaran secara langsung. Menurut laporan Colliers di kuartal 3 2025, pasar properti Indonesia menghadapi recovery yang tidak merata. Ini adalah kunci dari pemahaman kita. Di sektor residensial, penjualan rumah tapak relatif stabil karena mencerminkan kebutuhan dasar. Namun, di segmen apartemen itu menunjukkan penurunan yang signifikan lebih dari 10%. Mungkin karena ada kondisi oversupply atau juga perubahan gaya hidup pasca pandemi di mana masyarakat mencari ruang yang lebih luas. Sementara di sektor komersial, ruang kantor premium di Jakarta justru turun okupansinya hingga 71%. Ini dampak dari kerja hybrid. Namun, coworking space justru meningkat karena menawarkan fleksibilitas dan efisiensi biaya yang diminati bisnis modern. Lalu sektor industrial. Ini adalah bintang baru. Kawasan industri di Bekasi, Karawang, Subang kini menjadi magnet utama untuk data center dan logistik. Ledakan e-commerce dan transformasi digital mendorong sektor ini tumbuh eksponensial. Data dari Bank Indonesia menunjukkan KPR baru tumbuh sekitar 7% year on year. Mayoritas untuk rumah di bawah 500 juta rupiah, baik kategori subsidi ataupun first home buyer. Ini berarti minat masyarakat masih tinggi, tapi daya beli terbatas oleh kenaikan suku bunga dan harga tanah. Jadi terjadi jurang antara aspirasi dan kemampuan. Ini mengingatkan kita pada yang tertulis, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu menghitung biayanya. Nah, properti ini adalah menara finansial yang besar. Tanpa perhitungan yang matang tentang bunga, cicilan, dan potensi kenaikan harga, kita bisa menggali lubang finansial. Perhitungan cermat adalah kunci. Harga properti di Jakarta Pusat sudah sulit naik signifikan. Pergerakan tren urbanisasi kini mengarah ke pinggiran atau kota-kota satelit penunjang. Contoh nih, beberapa daerah di seputar Jakarta seperti BSD, Summarecon Bekasi, Cikarang, Bogor Barat, dan Kerawang, wilayah ini mengalami peningkatan nilai luar biasa. Pendorongnya adalah infrastruktur baru seperti LRT, kereta cepat, dan juga akses jalan tol. Mereka menawarkan keseimbangan gaya hidup modern, akses ke pusat kota, jadi mereka commuting, dan juga harga yang relatif lebih terjangkau. Selanjutnya, destinasi pariwisata. Investor asing melirik properti di negara kita, yaitu di wilayah Bali, Batam, dan Labuan Bajo. Bukan hanya villa, tapi fokus pada eco-resort dan juga wellness property. Pasar pariwisata berkelanjutan dan kesehatan global juga menunjukkan potensi yang besar. Nah, bagaimana properti di luar negeri? Banyak investor Indonesia diketahui masuk ke Malaysia dan Vietnam. Alasannya, regulasi sewa yang lebih fleksibel di sana, dan juga yield sewa yang lebih dari 6% per tahun. Jadi rental yieldnya jauh lebih menarik dari residensial di Indonesia. Tentu, perlu pemahaman regulasi dan resiko valuta asing jika kamu berinvestasi properti di luar negeri. Ada pula tertulis, dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengertian ia ditegakkan. Ini bicara tentang kita bukan hanya membangun fisik, tetapi gimana membangun portofolio investasi properti yang kokoh. Lokasi strategis dan strategi matang lebih penting daripada sekedar ikut tren. Pilihan antara pasar perdana dan sekunder properti sangat bergantung pada tujuan kita. Di pasar perdana,
Developer properti menawarkan bonus, promo KP ringan, atau diskon PPN hingga akhir tahun 2025. Di opsi ini kita bisa mendapatkan properti baru dengan fasilitas modern. Namun resiko utamanya adalah proyek kemudian jadi mangkrak atau serah terima bisa molor. Ini bisa jadi mimpi buruk finansial bagi para home buyers. Sementara di pasar sekunder, harga cenderung lebih realistis dan bisa dinegosiasi. Kita bisa melihat langsung kondisi properti dan lingkungannya. Namun biaya renovasi dan pajak transaksi umumnya lebih tinggi. Saran saya nih, jika untuk ditinggali, pasar perdana dengan developer terpercaya bisa jadi solusi. Jika untuk investasi atau sewa, pasar sekunder seringkali menawarkan harga yang lebih menguntungkan dan resiko terukur. Dengan catatan kita juga teliti ya. Tidak semua jenis properti memberikan return yang sama. Residensial misalnya, ini adalah properti untuk kebutuhan dasar kita. Tapi yield sewa jika kamu menyewakan itu relatif rendah, kisaran mungkin 2-4% per tahun. Keuntungannya lebih banyak dari capital gain untuk properti residensial, yang butuh kesabaran ekstra buat kamu yang tertarik di segmen ini. Lalu, properti komersial, contohnya ruko, kios, dan kantor, ini cenderung turun. Tapi ruko misalnya di pinggir jalan utama atau yang mixed property masih berlaku. Membuktikan bahwa ruang komersial strategis masih diminati loh. Sektor properti industrial, ini yang saat ini melaju kencang. Permintaan gudang modern, logistik, dan data center melonjak karena e-commerce. Kawasan industri jadi terus dikembangkan beberapa waktu belakangan ini. Lalu kemudian mixed use property. Ini punya tren yang menjanjikan, karena mixed use property menggabungkan residensial, komersial, dan rekreasi dalam satu kawasan terpadu, contohnya BSD dan Alam Sutra. Keunggulannya adalah konsumer dapat kenyamanan, kemudian efisiensi lahan, dan sinergi fungsi yang menciptakan ekosistem mini kota. Jadi kesimpulannya, hingga 2026 yang akan datang, properti dengan fungsi ganda dan akses infrastruktur adalah properti yang paling menjanjikan. Ini adalah properti yang adaptif dengan gaya hidup dan kebutuhan ekonomi modern. Teman-teman, kita tidak perlu langsung beli rumah miliaran. Ada cara lain dengan modal lebih rendah untuk kita punya bagian atau ambil bagian di dalam sektor properti ini. Misalkan, pilihan pertama adalah saham emiten properti. Ini adalah cara termudah kita untuk berpartisipasi tanpa membeli fisik properti. Kita bisa beli saham developer besar seperti BSDE, CTRA, P1, dan SMRA. Modal jutaan rupiah bisa membuat kita memiliki sebagian dari bisnis mereka. Keuntungannya adalah likuiditasnya lebih tinggi dan ada potensi dividen. Risikonya adalah risiko pergerakan pasar saham. Nah, opsi yang kedua, surat utang atau obligasi properti. Banyak perusahaan properti menerbitkan obligasi untuk pendanaan proyek mereka. Obligasi atau surat utang ini menawarkan imbal hasil tetap di kisaran 8-10% per tahun. Lebih tinggi daripada deposito ya. Nah, seringkali dijamin dengan aset real. Ini cocok untuk kita yang mencari pendapatan pasif yang stabil dengan risiko terukur. Tapi tetap perhatikan, tetap ada ya risiko gagal bayar. Opsi yang ketiga, token kripto dan reksadana atau ETF sektor properti. Ini adalah opsi modern dan akan terus berkembang di masa depan. Proyek tokenized real estate, aset properti fisik dipecah jadi token digital. Kita bisa membeli saham digital atas properti yang nyata dengan modal lebih kecil, mungkin sampai puluhan juta. Potensi likuiditas dan aksesibilitasnya menarik, meski regulasinya masih berkembang. Melalui platform atau apps internasional, kita bisa mendapatkan exposure pada portofolio properti global yang terdiversifikasi. Ini membawa kita pada hikmah yang tertulis, berikanlah sebagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu bencana apa yang akan menimpa bumi. Ini adalah perintah hikmat untuk kita melakukan diversifikasi. Jangan meletakkan semua telur di satu keranjang. Dengan mendiversifikasi investasi properti melalui berbagai instrumen yang tadi saya sampaikan, kita bisa mengurangi resiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Dunia berubah. Properti tidak lagi selalu
eksplosif seperti dulu. Ini bukan lagi investasi anti rugi instan. Namun, ini tidak berarti properti kehilangan nilainya ya. Nilai nyata sebuah investasi ada pada cara kita mengelolanya, pada kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Ini tentang perencanaan, perhitungan, dan tanggung jawab finansial. Jadi, apakah properti masih layak kita jadikan investasi di 2026? Jawaban saya adalah ya, tentu saja. Properti mungkin tidak secepat kripto atau saham AI, tapi ia punya satu kekuatan fundamental, daya tahan. Aset tangible yang relatif stabil nilainya di tengah gejolak pasar, dan seringkali menjadi lindung nilai terhadap inflasi dalam jangka panjang. Asalkan kita masuk dengan strategi matang, perhitungan cermat, dan hikmat dalam memilih jenis serta lokasi investasi properti kita. Ini bukan sekadar beli, tapi juga tentang beli yang benar, di tempat yang tepat, dengan tujuan yang jelas. Saya ingin mendengar pandangan kamu. Bagikan video ini kepada siapapun yang tertarik investasi di properti. Dan jangan lupa berikan komentar kamu ya di bawah. Menurut kamu nih, kota mana di Indonesia yang punya peluang properti terbaik saat ini? Dan dari jenis properti yang kita bahas, mana yang paling atraktif untuk tahun depan? Residensial, komersial, atau industrial? Mari kita terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat, multiply your talent, magnify your impact.